Ini saya dapatkan jawaban ingin menjadi penghafaz Al-Quran. Biasanya ketika saya menanyakan ini kepada orang lain, pasti dia ingin lari cepat, terbang, melayang, menghilang. Ini benar-benar luar biasa sekali. Kenapa Anda ingin seperti itu? Karena saya pengen menjadi imam di Masjid Raya Al-Qurra wal Hufaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Hur Ihsan Dolai kembali menyapa teman-teman setiap pendengar podcast kesayangan kita. Apalagi kalau bukan podcast pakai otak, di mana tempat orang-orang inspiratif berbagi cerita. Karena setiap orang punya cerita untuk dibagi. Wow, senang sekali rasanya. Seperti biasa saya selalu mendatangkan orang-orang yang luar biasa untuk membagikan kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Dan saya sangat beruntung sekali kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ada di sebelah kiri saya seorang mahasiswa di salah satu kampus terbaik di Mandailing Natal, lebih tepatnya mahasiswa tingkat akhir. Dan ada sedikit bocoran daripada bintang tamu kita ini. Bintang tamu kita ini memiliki hobi yang luar biasa, hobi traveling, jalan-jalan. Pernah dia melakukan perjalanan dari Jakarta ke kota-kota lainnya di Jawa Barat, dan juga antar lintas Sumatera juga pernah dia pergi traveling sendirian menggunakan sepeda motor. Untuk lebih jelasnya nanti kita tanyakan juga di podcast kita. Dan bintang tamu kita ini juga pernah waktu tahun 2014 atau waktu dia masih usia sekolah tingkat atas atau SMA, dia itu pernah berdagang, pedagang asongan di Jakarta. Kita akan menanyakan pengalamannya yang demikian. Kemudian bintang tamu kita ini juga sekarang telah mengambil profesi sambil kuliah sambil mengajar di salah satu MDA di Mandailing Natal. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita yang luar biasa, Rahman Hakim. Yeay. Saudara Rahman Hakim, bisa Anda perkenalkan siapa diri Anda? Nama saya Rahman Hakim. Baru alamat ke atau hobi ke? Alamat saya Polu. Oke. Hobi saya traveling. Wow, luar biasa sekali ya, punya hobi traveling. Nah, saya ucapkan selamat datang di podcast kita. Saya akan memberikan Anda pertanyaan. Yang pertama nih, dari data yang saya dapatkan, Anda katanya hobi traveling nih. Dari Jakarta pernah pergi naik kereta api ke beberapa kota di Jawa Barat. Ini bisa Anda ceritakan pengalaman yang Anda rasakan? Pengalaman saya lagi di Jakarta itu dulu, itu usia saya masih jenjang SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, itu waktu itu Anda sekolah menengah kejuruannya di mana? Di Jakarta atau di kampung? Di Kabupaten Mandailing Natal. Nah, kenapa bisa Anda pergi ke Jakarta gitu loh? Kan lagi belajar, lagi masuk kelas. Itu ceritanya bisa seperti itu gimana? Di situ saya dulu masih agak bandel. Oke, masih bandel ya? Ya. Bandel dia. Oke, terus. Yang kebandelan saya itu saya dioper oleh orang tua saya, yaitu ke Jakarta. Oke, jadi karena sering berulah di sekolah, akhirnya kami tuh kayak dipindahkan gitu ya, Ya. oleh orang tua ke Jakarta. Ya. Nah, bagaimana sekolah Anda waktu itu? Apakah berlanjut atau gimana? Sekolah saya berlanjut, saya pernah juga sekolah di Jakarta, tapi itu cuma 1 tahun lantaran saya tidak bisa mendengarkan takbir kalau lebaran, makanya saya balik lagi ke Kabupaten Mandailing Natal. Luar biasa sekali. Pernah mengikuti pendidikan di sana, akhirnya karena rindu kampung halaman lebih baik pulang lagi ke kampung halaman gitu ya. Oke. Nah, cerita Anda tadi waktu traveling itu, kenapa sih Anda bisa hobi traveling itu, bukannya melelahkan? Kalau saya traveling itu tidak melelahkan, padahal bagi saya itu sangat menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan? Kenapa bisa menyenangkan? Di dalam traveling kita bisa melihat bagaimana kehidupan di suatu kota tersebut, ataupun melihat bagaimana kehidupan sebenarnya di kota besar, bukan hanya di kabupaten saja, tapi kita bisa melebihi ke provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Jadi kita itu bisa menikmati langsung ya, tanpa mendengar cerita-cerita dari orang lain gitu ya. Nah, sudah sejauh mana sih Anda pernah traveling? Dari mana ke mana? Yang paling berkesan menurut Anda perjalanan yang pernah Anda lalui? Yang paling berkesan menurut saya itu perjalanan saya dari Bandung
ke Pangandaran. Dari Bandung ke Pangandaran. Naik apa moda transportasi Anda waktu itu? Yaitu saya yang pertama menaiki bus. Oke, itu sendirian atau apa pakai tim Tidak, grup gitu? saya sendirian. Oke, kenapa Anda melakukan hal senekat itu sendirian traveling? Lantaran kawan-kawan diajak, Oke. tidak sempat. Oke, tidak sehobi ya. Iya. Oke, luar biasa, dan itu menjadi hal yang paling berkesan menurut Anda. Iya. Oke, luar biasa sekali bintang tamu kita ini. Nah, sekarang saya juga mendapat kabar bahwa Anda pernah menjajakan asongan di Jakarta. Ini gimana ceritanya? Saya pernah menjalankan asongan di Jakarta itu bukan hanya pedagang asongan betulan, tapi saya pengen merasakan bagaimana yang dirasakan menjadi pedagang asongan. Oh, jadi bukan sebagai profesi Anda atau bukan menjadi sebuah tuntutan hidup Anda, melainkan Anda ingin, ya bagaimana sih rasanya menjadi pedagang asongan di kota besar seperti ini gitu ya. Akhirnya Anda melakukan seperti eksperimen sosial gitu ya. Iya. Apa yang Anda jajakan waktu itu? Saya berjualan kopi di Monas malam. Oke, dan pendapatan Anda seperti itu apa yang Anda rasakan? Maksudnya cukup nggak sih kira-kira dengan pengeluaran yang bisa Anda keluarkan ketika hidup di Jakarta dengan penghasilan berdagang asongan ini? Kalau saya rasa cukup, lantaran saya belum mempunyai keluarga. Oke. Lantaran di dalam pedagang asongan itu, dalam satu gelas kopi itu bisa dijual 5.000. Sementara modal kopi itu dibeli di warung cuma 1.500, air 500, cuma 2.000. Oke, jadi Anda menjajakan kopi yang sudah ini ya, yang sudah diseduh ya. Iya. Dan menurut Anda ketika kita itu masih berstatus sendiri, ketika kita punya usaha asongan pasti cukup ya untuk hidup Iya. di Jakarta, asalkan kita ini ulet dalam menjajakan dagangan. Wow, luar biasa sekali, benar-benar menginspirasi saudara kita Rahman Hakim. Dan dengar-dengar Anda sekarang merupakan mahasiswa akhir. Bagaimana rasanya menjadi mahasiswa akhir? Bagaimana mencari mahasiswa air itu sungguh kadang sedih, kadang lelah. Lantaran kawan-kawan udah banyak yang lulus dan menikah, sementara kita belum lagi. Niat nikah masih tertunda gitu ya. Iya. Tadi Anda mengatakan sedih dan lelah. Sedihnya karena apa? Karena teman-teman udah pada selesai gitu ya. Iya. Lelahnya gimana biasanya? Lelahnya dalam mengerjakan skripsi. Oke. Nah, apa yang bisa Anda bagi ketika teman-teman yang lain di luar sana juga nanti akan menghadapi hal yang sama dengan Anda? Kalau itu tidak bisa saya bagi, lantaran itu bersifatnya perseorangan, beda-beda rezeki orang, tidak Oke. bisa disamakan. Jadi tantangan yang kita hadapan itu belum tentu dihadapi oleh orang lain gitu Iya. ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya Anda mahasiswa akhir ini kan dengan dibebankan untuk membuat skripsi gitu. Ada lagi nggak sih yang menjadi beban pikiran Anda selain skripsi di mahasiswa akhir ini? Kalau beban saya tidak ada lagi. Jadi cukup skripsi aja ya yang Iya. menjadi beban pikiran ya. Oke, luar biasa sekali bintang tamu kita ini, dan katanya kamu sekarang juga aktif ya untuk mengajar di salah satu MDA. Iya, betul sekali. Nah, apa yang bisa Anda ini rasakan ketika mengajar anak-anak MDA? Bagaimana sih perasaan Anda mengajar dengan MDA? Perasaan saya senang mengajari anak-anak MDA. Senangnya seperti apa, bisa Senangnya digambarkan? seperti itu, lantaran saya dimanapun jumpa sama murid saya dipanggil Bapak gitu. Saya bangga. Luar biasa sekali ya bintang tamu kita. Sekarang saya punya pertanyaan pamungkas. Kapan terakhir Anda mengajak ibu Anda jalan-jalan? Setiap hari saya ajak ibu saya jalan-jalan. Kenapa? Kenapa mengajak orang tua itu jalan-jalan? Apa yang Anda rasakan ketika mengajak orang tua jalan-jalan? Karena orang tua saya adalah inspirasi yang sangat baik untuk saya. Makanya saya ajak setiap hari jalan-jalan. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kadang orang itu, pemuda-pemuda itu lebih banyak waktunya bersama teman-temannya, padahal lupa ya dengan orang tua juga kadang mengharapkan kita Ya. untuk ajak nongkrong gitu ya. Luar biasa sekali Rahman Hakim. Nah, saya masih punya sesi jika maka. Anda bisa mengikuti kalimat saya. Jika Rahman Hakim punya kekuatan super, kekuatan apa yang ingin Anda miliki? Ingin menjadi penghafaz Al-Quran.
Wow, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Baru ini saya dapatkan jawaban ingin menjadi penghafaz Al-Quran. Biasanya ketika saya menanyakan ini kepada orang lain, pasti dia ingin lari cepat, terbang, melayang, menghilang. Ini benar-benar luar biasa sekali. Kenapa Anda ingin seperti itu? Karena saya pengen menjadi imam di Masjid Raya Al-Qurra wal Hufaz. Oh my god, gue tuh guys rontok jantungku. Ini benar-benar podcast yang luar biasa guys. Saya tuh gak nyangka jawabannya akan seperti ini, dan saya benar-benar support benar-benar terkejut banget. Luar biasa. Kita doakan semoga saudara kita ini bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Luar biasa sekali. Nah, sesi terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman yang menonton? Terserah. Bagi teman-teman yang menonton podcast ini, saya hanya ingin mengatakan satu saja: hargailah orang supaya orang menghargaimu. Wow, luar biasa sekali. Saya benar-benar suatu kehormatan yang mendatangkan bintang tamu seperti ini. Banyak pelajaran yang dapat saya ambil dari bintang tamu kita ini. Menghargai orang lain itu tentu akan menjadikan itu balasan untuk diri kita sendiri, agar kita dibalas oleh orang lain. Luar biasa sekali bintang tamu saya yang luar biasa, Rahman Hakim. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya ini telah membagi waktu di podcast Pakai Otak, dan teman-teman yang lainnya juga. Bagi yang ingin berbagi cerita di sini, silahkan komen di bawah, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kita sampai di penghujung acara. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Pakai Otak. Bye.